Halo guys, hari ini Pak Up lagi ngadain giveaway baju ini dan ini eksklusif sebelum dijual. Kalian bisa lihat ya, ini detailnya tuh kayak gini. Intinya baju ini bagus banget sablonannya ya. Aku tunjukin belakangnya deh ya. Ini adalah baju yang akan di giveaway kepada kalian dan kalian bisa cek langsung di Instagramnya Pak Up sebelum dijual guys. Jadi kalian akan yang jadi pertama untuk dapatkan baju ini. Kalau aku mau kan lihat orang dalam ya kan guys, lihat orang dalam gitu. Jadi ikutin ya. Hello guys and welcome back to my channel again di channel Samuel Chris. Hari ini aku akan membahas hal yang cukup serius tapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Semoga ya guys. Karena banyak banget orang yang bertanya ke aku gitu loh, apa sih tips dan triknya agar kita itu bisa tembus sampai ke top universitas di luar negeri gitu loh, terutama Amerika. Jadi untuk konten hari ini aku pengen membahas lebih dalam, kurang lebih gimana sih perjuanganku selama aku dari awal dan sekarang lagi berjuang dan sebentar lagi akan lulus dari salah satu universitas top di Amerika. Jadi langsung aja kita mulai. Sebelum aku menceritakan bagaimana caranya sampai aku bisa berkuliah di Amerika, aku pengen ceritain dikit dulu tentang latar belakang pendidikanku selama aku SD sampai SMA. Jadi saya kecil pada saat SD itu nakal banget. Jadi dia bukan tipikal anak yang rajin, bukan tipikal anak yang selalu ada di rumah belajar dan lain sebagainya. Saya kecil pada saat SD itu adalah tipe anak yang benar-benar hyperaktif banget, yang suka bermain aja maunya, dan kesehariannya dihabiskan dengan menonton film-film Power Ranger kalau kalian tahu ya. Dan itu yang membuat nilai itu anjlok, dan sempat pada saat itu di kelas 3 SD aku ingat banget, aku tuh sempat berada di peringkat 23. Jadi dari 30 orang aku tuh peringkat 23 ya. 3 SD pun nilaiku ada satu yang dapat nilai 0 ulanganku, dan itu untuk pertama kalinya aku dapat nilai 0, dan itu membuat keluarga aku tuh marah banget gitu loh, karena bisa terjadi. Dari sanalah aku mulai dilesin oleh guru-guru, les matematika, les pelajaran yang lain, dan akhirnya dari sana nilaiku bisa improve, bisa naik, dan syukur kelas 4 akhirnya aku bisa masuk di 10 besar, kelas 5 SD tetap di 10 besar, kelas 6 SD aku bisa 5 besar. Akhirnya dari sana masuk SMP, prestasi itu bisa aku pertahanin, aku terus di 10 besar SMP, dan memang planku itu udah tahu gitu loh. Aku udah tahu jelas dari SMP bahwa aku bakal ke Amerika. Tahunnya itu dari mana? Sebenarnya tahunnya itu bukan kayak 100% pasti ke Amerika ya, tapi 70% lah gambarannya aku udah pasti ke Amerika. Reason utama kenapa aku mau pilih Amerika dan kenapa aku pilih kota Seattle itu karena aku punya om yang sekarang itu tinggal di Seattle, dan dia sudah menjadi warga negara Amerika. Dia menikah dengan orang US, makanya dia bisa jadi warga negara Amerika, dan dia tinggal di sana udah lama banget. Dan karena dari keluarga aku melihat bahwa ada potensi sukses, dan menurut opini keluargaku, pendidikan di Amerika itu lebih bagus, terutama dalam jurusan computer science atau di Indonesia mungkin dikatakan sebagai IT. Makanya orang tuaku memutuskan untuk melanjutkan studiku di Amerika Serikat, tepatnya di kota Seattle. Tapi kalau mau dibilang aku ini anak yang pinter-pinter banget sampai jenius-jenius banget, enggak. Karena pas aku di SMA pun, walaupun aku 5 besar, tetap pada saat aku tes IELTS nilaiku itu cuma dapat 6. Jadi itu mungkin kalau teman-teman yang tahu tentang IELTS, 6 itu benar-benar standar banget dan bisa dikategorikan sebagai nilai yang cukup rendah. Kebanyakan orang kalau ke Amerika itu nilai IELTS-nya pasti 7 atau enggak 7,5 ya. Tapi pada saat itu nilaiku cuma 6, dan aku ngetesnya bukan sekali, aku ngetesnya 2 kali, dan hasilnya sama aja, dua-duanya 6. Jadi memang aku udah ditakdirkan untuk dapat 6 gitu loh. Kita mulai dari syarat pertama. Untuk Amerika sendiri kalian cuma membutuhkan 2, simple ya. Yang pertama adalah nilai IELTS ya, atau TOEFL, itu adalah tes bahasa Inggris. Jadi mereka membutuhkan nilai bahasa Inggris kalian untuk menentukan kelas bahasa Inggris apa yang kalian akan ambil. Yang kedua adalah nilai rapor kalian.
Jadi semakin bagus nilai rapor kalian, semakin tinggi kesempatan kalian untuk masuk ke universitas di Amerika. Dan yang aku mau tegasin di sini, yang aku bahas di sini adalah universitas di Amerika terkhusus, bukan di negara-negara lain. Karena kalau bahas Australia, bahas Jepang, bahas Cina dan lain sebagainya, aku kurang mengerti. Jadi konsep yang aku jelasin di sini adalah Amerika ya. Nah, sebelum aku masuk yang lebih dalam lagi, di Amerika sendiri itu ada dua jenis cara, ada dua jenis rute yang kalian bisa ambil. Tapi ujung-ujungnya bakal sama, ujung-ujungnya bakal mendapat sarjana pendidikan yang mendapatkan S1. Rute yang pertama adalah rute langsung, yaitu kalian pas masuk ke universitas dan kalian berada di universitas itu selama 4 tahun ya. Jadi kalian pilih universitas apa yang kalian mau. Misalnya kalian mau ke Harvard nih, kalian langsung pilih, aku mau Harvard, dan kalian langsung apply ke Harvardnya. Dan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kalian 4 tahun di Harvard ya. Rute yang kedua adalah rute lewat jalur community college, atau dimana ini merupakan jalur yang aku ambil dan mayoritas orang Indonesia ambilnya itu ini gitu ya. Bukan cuma orang Indonesia sih, rata-rata international student bakal mengambil jalur ini ya. Nanti masalah keunggulan dan kerugiannya aku bakal jelasin setelah ini. Tapi di jalur yang kedua ini kalian akan masuk ke yang namanya community college, yang dimana kalian akan berada di sana selama 2 tahun. Dan setelah itu kalian akan transfer atau pindah ke universitas yang kalian mau. Kita awal menjelaskan ke yang pertama dulu ya. Untuk rute langsung ini, kerugiannya adalah pertama, uang sekolah kalian pasti akan menjadi sangat-sangat mahal ya. Karena di community college sendiri, uang sekolah itu hanya 1/3 dari uang sekolah yang ada di universitas. Yang kedua, kalian akan mendapatkan pelajaran yang jauh lebih susah jika langsung masuk ke universitas. Tentunya ya, karena aku sendiri udah merasakan pernah di college dan pernah di universitas. Tentunya PR yang ada di universitas itu 3 kali lebih banyak, atau bahkan bisa bilang 5 kali lebih sulit daripada yang ada di community college ya. Dan yang ketiga adalah kalian tidak memiliki waktu untuk beradaptasi. Begitu kalian masuk ke universitas langsung kaget melihat situasi yang seperti itu dengan ukuran kelas yang begitu besar, yang misalnya kalau di kampusku sendiri ya, di University of Washington itu sekelas bisa 200 orang, bisa 100 orang, dan dengan kapasitas manusia yang segitu gedenya, kalian akan kaget karena tidak terbiasa dengan situasi lingkungan sekolah di SMA. Anjir, gede banget. Ini 200 orang kali ya sekelas ini guys. Itu 3 hal yang perlu kalian garis bawahi. Community college ini apa sih? Kenapa sih aku sampai menyarankan kita semua untuk masuk ke community college terlebih dahulu? Community college ini sebenarnya mirip banget sama SMA, tapi di community college ini kalian nggak bisa mendapatkan S1-nya. Di community college kalian itu cuma bisa mentok sampai di diploma. Jadi kalau mau nggak mau, setelah kalian sudah selesai 2 tahun di community college, kalian harus transfer ke universitas. Kalau ditanya, terus kenapa dong Kak? Kenapa kita nggak langsung ke universitas aja? Kenapa harus dari community college? Ya itu tergantung dengan pilihan kalian lagi sendiri gitu loh ya. Kalian bisa aja langsung ke universitas, tapi buat apa? Kalau misalnya ujung-ujungnya kalian akan mendapatkan satu sertifikat yang sama. Misal, ada orang yang langsung masuk ke University of Washington dari tahun pertama. Sedangkan aku dari community college transfer ke University of Washington. Ujung-ujungnya kita akan lulus sebagai S1. Ujung-ujungnya kita akan mendapatkan sertifikat yang sama. Ujung-ujungnya ya orang tahunya ya aku lulusnya juga dari University of Washington dan sama-sama 4 tahun. Jadi buat apa kita langsung harus masuk ke universitas yang susah tentunya ya. Dan ditambah lagi untuk masuk langsung ke universitas yang benar-benar bagus itu sangat-sangat susah. Kalian harus mempunyai nilai yang bagus, kalian harus mempunyai benar-benar nilai rapor kalian tuh harus mengkilat, harus di 95, harus 100, dan itu benar-benar susah banget. Apalagi kalau Indonesia ya, kimia aku aja waktu itu kalau nggak salah cuma 80-an gitu loh. Jadi gimana cara mau masuk top university kalau misalnya kita nggak punya kemampuan di sana gitu loh. Apalagi kalau kayak macam aku gini, bukan yang sepintar kayak Jerome atau yang dapat beasiswa sampai jenius-jenius banget ya, itu sangat-sangat sulit untuk masuk ke top universitas. Sedangkan target kita sendiri kan, target aku kan pengen masuk ke top universitas ya. Jadi lebih mudah lewat jalur community college, dan nanti dari sana kita push nilai, kita kerja keras di community college selama 2 tahun, baru nanti transfer ke universitas. Aku lewat agency.
Jadi kalau kalian nggak mau ribet, banyak banget agensi di seluruh Indonesia. Kalian bisa cari agensi untuk luar negeri, dan mereka juga sering ngadain yang namanya expo pendidikan, dan mereka yang urusin guys ya. Mereka urusin visa kalian dan lain sebagainya, dan itu yang aku buat. Jadi aku bukan apply sendiri ke college, melainkan aku dibantu oleh agensi sehingga aku bisa masuk ke college. Di college kita akan berjuang ya. Disinilah titik perjuangan kita, yang dimana pada saat itu aku menghabiskan waktuku itu yang cukup banyak untuk belajar. Yang dimana awalnya mungkin pas saat SMA aku main-main, aku mungkin nggak seberapa serius. Kalau misalnya pas dulu SMA aku masih nyontek, aku masih kayak ngerjain PR, lihat jawaban dari teman. Nah pas masuk di college inilah aku mulai menyadari betapa pentingnya itu sebenarnya pendidikan ya. Jadi kalau aku mau punya saran teman-teman semua yang mau keluar negeri, sebaiknya kalian benar-benar belajar, apalagi matematika, fisika ya guys ya. Kalian harus benar-benar pelajarin itu. Nah, kalau kalian benar-benar sudah mempelajari matematika dengan sungguh-sungguh pas saat SMA, maka di community college itu udah gak ada artinya guys. Karena sebenarnya di community college itu hanya kayak pengulangan aja gitu tentang apa yang kalian sudah pelajari pada saat di SMA ya. Pada saat itu nilaiku cuma 6, nilai IELTS cuma 6, yang dimana pada saat itu aku harus ngambil kelas yang cukup rendah di community college. Tapi karena aku bekerja keras banget di kelas itu, aku benar-benar pokoknya intens ya. Aku tanya gurunya, aku sering aktif di kelas bertanya dan tanya saran ke gurunya apa yang aku harus buat. Akhirnya dari kelas itu untuk masuk ke standarisasi kelas college itu, kalau nggak salah di tengah-tengahnya ini ada kayak 3 kelas lagi. Aku langsung lompat dan langsung masuk ke kelas ini gitu ya. Jadi sebenarnya cepat atau tidaknya kalian di college itu tergantung dengan perjuangan kalian. Singkat cerita, perjuanganku tuh nggak mudah guys, karena bener-bener dari awal banget pas aku mau ke US, aku nggak tahu bakatku itu apa, aku nggak tahu jurusan apa yang aku harus ambil, bener-bener aku nggak tahu spesialisasiku di mana, keunggulanku di mana, yang dimana pas saat itu aku cuma tanya ke papa mama, kira-kira jurusan apa yang aku ngambil, dan papaku menyarankan aku untuk mengambil computer science. Padahal itu aku sebenarnya sekarang aku menyadari kalau aku sebenarnya nggak cocok di jurusan ini ya, tapi ya nggak apa-apa. Dari sini aku belajar banyak hal sebenarnya juga di computer science, gimana perjuangannya kita dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, kalau misalnya kalian udah tahu kelebihan kalian misalnya di gambar, atau kelebihan kalian bisa dimasak, kelebihan kalian di nyanyi, mendingan kalian fokus ke jurusan yang kalian suka. Tapi singkat cerita, perjuanganku di college itu benar-benar aku berusaha bagaimana caranya biar aku tuh bisa mendapatkan nilai setinggi mungkin yang aku bisa. Tapi maksimal effortku ya cuma tembus sampai di 3,8 guys ya. Walaupun mungkin yang nonton ini paling banyak di antara kalian sudah ngomong, 3,8 itu udah bagus banget. yes, 3,8 itu udah bagus banget emang. Tapi kalau kalian target masuk ke top 10 universitas di Amerika, 3,8 itu nggak akan cukup. Minimal di 3,9 ya. Atau kalau bisa perfect di 4, itu baru chances kemungkinan kalian keterima di top unit itu tinggi gitu loh. Dan ini satu hal yang menurutku penting banget di luar daripada nilai itu sendiri adalah kalian harus benar-benar aktif di dalam 2 tahun ini ya. Kalian boleh ikut organisasi, kalian boleh mengadakan sesuatu lah. Tapi pokoknya kalian jangan cuma belajar gitu loh. Kalian harus melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sosial. Pas saat aku di Edmonds Community College-ku, aku sempat jadi asisten dosen selama 3 bulan. Kemudian aku sempat kerja jadi Rainier Assistant, itu kayak semacam kerja di asrama lah ya. Aku kayak bagian buat event, ataupun kalau misalnya ada yang masalah, aku bakal dipanggil, aku bakal ditelepon. Jadi aku kerja, dan juga aku juga punya YouTube yang aku bisa ceritain di resumeku nanti. Dan pada saat itu aku juga sempat jadi presiden dari Indonesian Club di community college-ku. Jadi aku sempat buat banyak event juga, salah satunya donasi tsunami yang ada di Palu pada saat itu. Jadi benar-benar aku aktif banget ya guys, aku aktif banget. 2 tahun itu aku bukan cuma belajar, tapi aku ngelakuin aktivitas yang lain yang membuat diriku ini berbeda dari orang lain. Kuncinya di sini adalah berbeda. Pada tahun pertama, pada saat kalian di community college tersebut ya, yang 2 tahun awal ini, kalian harus udah punya target. Goals kalian tuh mau kemana sih? Misalnya dari awal aku emang punya target, aku pengen ke University of Washington. Jadi pertama kali kalian masuk di college, kalian udah tahu, oh ternyata jurusan computer science yang ada di University of Washington itu membutuhkan matematika sampai misalnya kalkulus 3. Membutuhkan kelas apa lagi? Bahasa Inggris. Membutuhkan kelas apa lagi? History. Jadi kalian udah tahu kelas-kelas apa yang kalian harus ambil selama kalian di community college tersebut. Setelah itu kalian akan buat yang namanya personal statement. Dan semua pertanyaannya itu lengkap ada di websitenya
UW atau University of Washington ya. Di situ kalian bisa lihat pertanyaan misalnya nomor 1, apa alasan kamu memilih University of Washington? Kedua, apa begini. Jadi ada list of questions yang kalian harus jawab dan itu diberikan limit. Misalnya cuman berapa ratus kata atau berapa ribu kata ya, misalnya seperti itu. Disitulah tujuan yang kalian selama ini aktif sosial, nilai kalian dan lain sebagainya, kalian bisa tuangkan ke dalam sebuah cerita dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh University of Washington ini. Dan kemudian kalian nanti apply lewat online, semuanya full online, gak ada kirim-kirim surat apa, semuanya full online. Kalian tinggal tulis di Microsoft Word apa tentang diri kalian ceritain diri kalian yang menjawab pertanyaan itu, dan kalian apply online. Kalian bisa melamar ke lebih dari 10 universitas, itu terserah kalian. Tapi tentunya setiap kali kalian mengirimkan proses lamaran tersebut ada biaya yang kalian harus bayar. Jadi semakin banyak universitas yang kalian apply, maka semakin banyaklah biaya yang kalian harus keluarkan. Tapi itu nggak apa-apa, karena kalian nggak tahu yang mana yang kalian keterima ataupun enggak. Jadi semakin banyak kalian apply, semakin tinggi chance-nya untuk kalian bisa terima. Pas itu aku udah cukup malas, jadi aku cuma apply ke 2 universitas. Dan syukurnya dua-duanya terima. Satu University of Washington dan satunya di University of Washington Battle, dan dua-duanya keterima, puji Tuhan. Dan akhirnya di dalam University of Washington inilah aku berjuang mati-matian guys. Aku kaget banget karena benar-benar culture-nya tuh beda banget guys. Yang dimana dulu pas di college aku bisa kerjain tugasku itu 1 hari sebelumnya, pas masuk di University of Washington ini aku harus bahkan sampai jam 4 subuh di perpustakaan. Dan itu di perpustakaannya mereka ini masih ramai ya, ramai banget orang, banyak banget orang, itu pun udah jam 4 subuh guys. Bayangin, itu saking segilanya. Dan aku pertama kali ada di kelas Colosseum yang gede banget. Nanti aku bisa tunjukin vlognya, beberapa mungkin sisi vlog yang pernah aku buat, atau kalau kalian mau nonton vlognya juga silakan. Aku udah pernah vlog ke kampus dan lain sebagainya. Itu benar-benar perjuanganku gila banget di UW. Dan syukur-syukur sekarang aku masih bisa menjaga nilaiku di sekitar 3,7 di University of Washington ini, yang dimana menurutku itu sudah cukup bagus. Dan aku sih maunya bisa sampai di 3,8 kalau lulus tahun depan ya. Jadi kesimpulan dari video ini sebenarnya adalah sebenarnya kalian jangan takut untuk mengambil langkah, untuk maju, untuk berkembang. Karena bagaimanapun kalau kalian punya kesempatan, punya momen untuk keluar negeri, kenapa enggak gitu. Hidup ini hanya sekali. Jangan takut gak ada teman, karena aku juga kesana sendirian, gak ada teman, benar-benar dari nol. Dan sampai sana ketemu teman, aku benar-benar Inggrisku juga gak seberapa bagus guys ya. Tapi dari situ kita akan belajar banyak hal. Jangan takut, nilai IELTS-ku cuma 6. Dan yang dibutuhkan sebenarnya sih ini adalah niat kalian. Ketika kalian punya niat, kalian punya usaha, maka semuanya pasti akan menjadi mungkin. Ya, kalau aku bisa masuk ke University of Washington, yang dimana kalau tahun lalu aku cek ya, itu kayak top 15 di dunia ya guys, universitas ini. Ya kenapa kalian enggak gitu loh. Menurutku di setiap ada usaha pasti ada hasil. Jadi usaha kerja keras kalian tidak akan pernah membohongi hasil. Ya, jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga kalian juga termotivasi. Kalian bisa lebih semangat lagi belajar, dan apalagi buat teman-teman semua yang di luar sana yang udah merasa depresi karena ya paling pandemi ini membuat semua sistem pembelajaran menjadi lumayan ribet. Tetaplah bekerja keras, jangan berkecil hati. Aku tahu kalau aku bisa, maka kamu juga bisa. See you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri. Bye.